Following your meeting with Prime Minister Netanyahu yesterday, has your thinking changed at all as it relates to these negotiations with Iran We or have to the make a deal. timeline with Iran? We have to make a deal, otherwise it's going to be very traumatic. Very traumatic. I don't want that to happen, but we have to make a deal. They should have made a deal the first time, and they got Midnight Hammer instead. And this will be very traumatic for Iran if they don't make a deal. Look, if they don't make a deal, then it'll be a different story. But we had a very good meeting yesterday with Bibi Netanyahu, and he understands, but it's ultimately up to me. Bagaimana jika Israel yang sekarang dianggap punya kekuatan tak terbatas, ternyata bisa runtuh sebelum tahun 2048? Ya, kamu tidak salah dengar. Keberadaan negara Zionis yang berdiri di atas hak dan tanah orang Palestina ini akan segera hancur dalam 22 tahun lagi. Prediksi ini datang dari seorang jenderal negeri Zionis bernama Itzhak Brik. Semua dugaan Brik mulai terdengar masuk akal karena tanda-tandanya semakin jelas terlihat. Letaknya rezim Zionis Israel juga tampak dari perpecahan antara Benyamin Netanyahu dan Isaac Herzog. Dua elit politik terkuat di Israel ini sedang terlibat konflik panas. Pertarungan antara Perdana Menteri dan Presiden ini bisa membuat negeri Zionis berada di ujung tanduk. Lantas, apakah dunia akan segera menemui kiamat jika kekuasaan Israel runtuh? Kekejaman Israel di bumi Palestina jelang Ramadan. Menyambut bulan suci Ramadan adalah hal yang membahagiakan bagi setiap umat muslim. Namun kebahagiaan tersebut sulit dirasakan oleh rakyat Palestina. Menjelang Ramadan, warga bumi para nabi justru semakin dijepit oleh kekerasan Israel. Kekejaman dan kebengisan negeri Zionis tersebut entah mengapa malah semakin bertambah. Pemerintah Israel telah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi akses umat muslim ke Masjidil Aqsa. Padahal masjid ini merupakan situs ketiga yang paling suci untuk umat muslim. Langkah tersebut berkaitan dengan rencana Menteri Keamanan Nasional sayap kanan, Itamar Ben-Gvir terkait kompleks Al-Aqsa. Surat kabar Israel Haaretz menulis bahwa tampaknya Ben-Gvir melakukan segala yang ia bisa untuk mengobarkan api. Kebijakan ini langsung mendapat respon keras dari Syekh Ekrimah Said Sabri, mantan mufti besar Yerusalem. Ia menyampaikan keprihatinan melihat umat muslim bakal kesulitan beribadah di Al-Aqsa pada bulan Ramadan nanti. Umat muslim menyambut Ramadan dengan optimisme, mengikuti tradisi Nabi Muhammad yang menyambut bulan itu di akhir Sya'ban. Namun terkait Yerusalem, kami menyesalkan langkah keras yang akan diberlakukan otoritas pendudukan terhadap muslim yang datang ke Al-Aqsa, ujar Sabri. Bukan hanya menyerang umat muslim, kekejaman Israel juga menyasar umat Kristen. Keberadaan salah satu komunitas Kristen tertua dunia di Palestina kini terancam punah. Hal ini terjadi usai para pemukim ilegal Israel di tepi barat terus melakukan kekerasan dan perampasan. Salah satu wilayah yang disorot adalah Beit Jala, kota Kristen di sebelah barat Bethlehem, yang telah mempertahankan keberadaan umat Kristen secara berkelanjutan sejak abad ketiga. Menurut laporan warga, pemukim Israel merebut lahan di sekitar Beit Jala dan menghalangi akses ke kebun zaitun serta lahan pertanian. Kondisi ini diperparah dengan pembatasan pergerakan, pelecehan hingga kekerasan fisik yang berdampak pada meningkatnya kemiskinan dan arus migrasi keluar. Kebiadaban Israel di tepi barat sempat dikecam oleh sejumlah negara-negara Arab, mulai dari Uni Emirat Arab, Yordania, Arab Saudi, Qatar sampai Mesir. Negara-negara ini mengutuk Israel telah berbuat ilegal memaksakan kedaulatan mereka di tepi barat. Hal tersebut semakin menunjukkan kalau Israel memang ingin meruntuhkan negara Palestina. Kekuasaan Netanyahu mendekati kehancuran. Jika ada yang bisa menghentikan kebiadaban Israel di Palestina, jawabannya adalah kehancuran rezim Benyamin Netanyahu. Semua penderitaan yang dialami rakyat Palestina saat ini karena sifat busuk dari Perdana Menteri Zionis tersebut. Kabar baiknya, rezim Netanyahu diprediksi bakal segera kolaps. Kekuasaan politikus yang sering dipanggil Bibi ini sedang menuju kehancurannya sendiri. Bahkan seorang mayor jenderal Israel bernama Itzhak Brik memprediksi kapan rezim Netanyahu akan runtuh. Brik menyebut semua itu akan terjadi sebelum tahun 2048. Artinya umur negara Israel tidak akan bisa mencapai 100 tahun atau 1 abad sejak berdiri pada 1948.
Ketika saya mencoba melihat ke depan, saya menemukan diri saya bertanya, apakah negara Israel akan mencapai usia 100 tahun? Tulis BRIC dengan penuh keraguan. Statement ini terbilang sangat berani dan sangat mencengangkan. Mengapa BRIC berani memprediksi kalau kejatuhan rezim Netanyahu dan negara Israel bakal terwujud sebelum tahun 2048? Karena tanda-tandanya sudah bisa kita lihat mulai dari sekarang. Bahkan bisa jadi negeri Zionis yang susah payah dibangun pada 1948 ini runtuh lebih cepat dari prediksi BRIC. Kami akan mengurai alasan-alasannya dalam penjelasan yang lebih dalam. Sekarang pemerintah Israel sedang terpecah karena konflik kepentingan. Netanyahu sebagai Perdana Menteri sedang bertarung dengan sosok Isaac Herzog selaku Presiden Israel. Kedua pejabat tinggi negeri Zionis ini tengah berselisih. Donald Trump sampai turun tangan untuk mendamaikan konflik antara Netanyahu dan Herzog. Saat Netanyahu berkunjung ke Washington beberapa hari lalu, Trump langsung mengecam sikap Herzog. Menurut Trump, Presiden Israel ini tidak tahu malu karena enggan mengampuni Netanyahu. Anda memiliki seorang presiden yang menolak untuk memberikan pengampunan kepadanya. Saya pikir orang itu seharusnya malu pada dirinya sendiri, tegas Trump menyindir Herzog. Di sini Trump mulai memainkan perannya sebagai sahabat setia Netanyahu. Namun menurut kami Presiden Amerika Serikat ini hanya bidak catur yang bebas dikendalikan oleh Netanyahu. Sebagai informasi, Netanyahu sedang terlilit 3 kasus besar, yakni penyuapan, penipuan, dan korupsi. Ia didakwa pada 2019 dengan tuduhan-tuduhan tersebut. Beberapa dosa besar Netanyahu diantaranya menyuap perusahaan telekomunikasi Bezeq Telecom untuk memberitakan hal-hal positif tentang dirinya. Uang yang diberikan Netanyahu kepada perusahaan tersebut tidak main-main. Nilainya mencapai 1,8 miliar shekel atau senilai 8,3 triliun rupiah. Netanyahu sendiri sudah membantah semua tuduhan kejahatan tersebut. Ia bahkan meminta pengampunan atau gerasi kepada Herzog agar terbebas dari 3 kasus besar ini. Sayangnya Herzog tidak menggubris permintaan dari Perdana Menteri Israel tersebut. Di titik inilah hubungan antara Netanyahu dan Herzog semakin terpecah. Netanyahu menggunakan semua powernya untuk membatasi langkah politik Herzog. Salah satunya terjadi pada akhir Januari lalu, saat ia menolak dengan keras kehadiran Herzog di seremoni pembukaan Board of Peace. Organisasi buatan Trump ini awalnya mengundang Herzog sebagai perwakilan Israel. Namun undangan untuk Herzog ini segera dibatalkan oleh Netanyahu. Selain konflik antara Presiden dan Perdana Menteri, salah satu faktor kehancuran Israel adalah emigrasi warga negaranya sendiri. Penduduk Israel mulai tidak betah tinggal di negara yang sibuk berperang. Data yang dirilis pada 28 Januari oleh Biro Statistik Pusat Israel menunjukkan angka emigrasi meningkat sebesar 39% pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika jumlah penduduk Israel yang pindah ke luar negeri semakin meningkat, maka negeri Zionis tidak akan punya generasi penerus untuk melanjutkan pemerintahan sekarang. Selain itu, mereka memilih angkat kaki dari tanah yang dijanjikan ini karena mengkhawatirkan keselamatan mereka. Agresi militer dan penjajahan yang dilakukan Israel di Palestina semakin brutal dan membabi buta. Hal ini menyebabkan respons keras dari dunia internasional yang melabeli Israel sebagai penjahat kemanusiaan karena merampas nyawa dan tanah orang-orang Palestina. Sejak Oktober 2023, negeri Zionis telah melangsungkan genosida yang menghilangkan 72.000 nyawa orang Palestina dan melukai lebih dari 171.000 orang lainnya. Kehancuran Israel juga datang dari krisis ekonomi, keamanan, jaminan kesehatan, infrastruktur, dan ilmu pengetahuan. Serangan Iran ke negeri Zionis pada Juni 2025 lalu juga membuktikan kalau keamanan dan pertahanan sekutu AS ini bisa ditembus. Dapatkan sendal slop pria super stylish dari MCC yang cocok buat lebaran nanti. Cek linknya di bawah ini. Israel ketar-ketir ditinggal Amerika Serikat. Kehancuran Israel bakal semakin dekat jika Amerika Serikat meninggalkan mereka. Selama ini negeri Paman Sam dikenal sebagai sekutu setia Israel. Namun hal tersebut mulai berubah usai kunjungan Benyamin Netanyahu ke Washington. Perdana Menteri Israel ini awalnya punya misi khusus untuk mempengaruhi Donald Trump. Netanyahu ingin menyetir Trump agar membatalkan negosiasi dengan Iran. Pasalnya, pihak Tel Aviv cemas hasil perundingan tersebut tidak sejalan dengan kepentingan mereka.
Sejak awal, Trump sendiri menekankan AS akan tetap menempuh jalur diplomasi dengan Iran, meski Paman Sam bisa menyerang negara peramlah tersebut dengan kekuatan penuh. Kita harus membuat kesepakatan, jika tidak akan sangat traumatis. Saya tidak ingin itu terjadi, tetapi kita harus membuat kesepakatan, kata Trump di Washington. Keputusan AS untuk mengedepankan jalur diplomasi inilah yang ditakuti oleh Netanyahu. Israel khawatir Iran bisa lolos dari sanksi nuklir dalam perjanjian ini. Negeri Zionis masih trauma dari serangan Iran pada Juni 2025 lalu. Negeri peramlah tersebut berhasil menghadirkan teror yang membuat rakyat Israel takut kehilangan nyawa. Jangkauan rudal Iran yang mampu menembus jarak 2.000 km sangat membuat Israel ketar-ketir. Selain soal rudal, Netanyahu juga berharap AS dapat menekan Iran untuk menghentikan dukungan finansial dan militer bagi Hamas. Pasukan pejuang Palestina ini adalah hambatan terbesar Israel untuk menguasai bumi para nabi. Namun, sepertinya harapan Netanyahu Trump bisa melemahkan Iran akan berakhir sia-sia. Presiden Masoud Pezeshkian sudah menegaskan negerinya tidak akan berkompromi soal nuklir. Negara kami, Iran, tidak akan menyerah pada tuntutan berlebihan mereka. Iran tidak akan menyerah terhadap agresi, namun kami terus melanjutkan dialog secara maksimal, tegas Pezeshkian. Statement Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi juga menegaskan Iran tidak takut pada AS dan Israel. Mengapa kami begitu gigih mempertahankan program nuklir dan menolak untuk melepaskannya? Bahkan jika kami akhirnya harus berperang, karena tidak ada yang berhak menentukan arah negara kami. Kegigihan Iran ini jelas membuat Israel semakin ketar-ketir. Propaganda licik yang selama ini mereka bangun juga mulai dibongkar pemerintah Teheran. Republik Islam Iran tetap akan mendukung pejuang Hamas untuk membela tanah Palestina. Iran terus mengobarkan sewor untuk membuat mental Israel semakin mencut. Baru-baru ini salah satu stasiun TV Teheran telah menyiarkan daftar elit politik Israel yang akan mereka incar. Salah satu targetnya adalah Netanyahu yang menjadi bidikan utama. Kemudian ada petinggi Mossad seperti David Barnea, lalu Menteri Pertahanan Israel Katz, pimpinan IDF Eyal Zamir, pimpinan Angkatan Udara Tomer Bar, Kepala Direktorat Intelijen Militer Shlomi Binder, dan Kepala Direktorat Operasi Itzik Cohen. Semua nama ini sudah masuk dalam daftar target Iran untuk menghancurkan Israel. Sepatu jogging cowok-cewek lagi diskon cuma 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Dengan konflik panas antara Benyamin Netanyahu dan Isaac Herzog, akankah kehancuran Israel semakin dekat untuk kita saksikan?